Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Wahyu Trimulyani. Saya kuliah di program studi farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila, Kota Bandar Lampung. Nah, saya mau menarasikan jawaban dari soal-soal UTS pada mata kuliah Kewarganegaraan. Pada mata kuliah Kewarganegaraan ini diampu oleh Bapak Ahmad Dahro, Esos MIP. Nah, guys, sebetulnya untuk kita belajar menjadi warga negara yang baik itu tidaklah susah. Cukup kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, pasti kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, aku akan coba menarasikan jawaban dari soal UTS kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu adalah jelaskan secara singkat mengenai sikap kita terkait konsep ketahanan nasional khususnya pada bidang pendidikan sebagaimana tujuan Indonesia merdeka. Nah, dalam hal ini terkait sikap kita mengenai konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan tentunya harus mencerminkan semangat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dalam hal ini itu tertuang pada tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi ketahanan di dalam bidang pendidikan itu menuntut kepada kita untuk aktif mengikuti pendidikan. Kemudian menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu berpikir kritis serta bertanggung jawab agar menjadi warga negara yang berkontribusi positif terhadap bangsa kita. Nah, implementasinya nih guys, misalnya kita bisa mengikuti program Merdeka Belajar, kemudian kita membentuk komunitas belajar, kemudian kita juga bisa menggunakan teknologi secara bijak, lalu kita juga bisa secara aktif mengikuti lomba-lomba pendidikan dan inovasi. Nah, itu ya kira-kira terkait ketahanan nasional dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Nah, narasikan dalam lingkup provinsi ataupun kabupaten. Nah, saya sebagai warga negara di tingkat kabupaten ataupun provinsi tentunya akan memandang bahwa kekayaan lokal seperti bahasa daerah, lalu seni, kemudian hasil alam dan kearifan lokal itu merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Nah, wawasan ini tentunya mendorong saya untuk menghargai perbedaan, menjaga keharmonisan sosial, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pendidikan, ekonomi, dan pelestarian budaya. Nah, contoh implementasinya misalnya mengikuti kegiatan pelestarian budaya lokal, seperti ikut dalam festival daerah ataupun pelatihan tari tradisional. Nah, yang kedua, mendukung produk UMKM lokal. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam forum pemuda atau musyawarah desa. Nah, yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kegiatan belajar ataupun kepada pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan wawasan ini, saya yakin kemajuan daerah akan dapat memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, jelaskan hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia terkait hak asasi manusia. Nah, ini guys, terkait HAM, khususnya hak wanita dan anak di Indonesia, ini dilindungi secara tegas loh dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Nah, hal ini kaitannya dengan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, khususnya hak pada wanita ini tertuang dalam pasal 45-51 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 yang menyatakan bahwa
wanita itu punya hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik, kemudian ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan keluarga. Nah, kemudian negara Indonesia melindungi dari segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi seksual. Nah, selanjutnya untuk hak anak. Hak anak ini tertuang pada pasal 52 sampai 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menyatakan bahwa anak itu berhak atas perlindungan orang tua, masyarakat, dan negara. Kemudian yang kedua, anak itu berhak atas nama, identitas, pendidikan, kesehatan, serta bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Nah, yang ketiga, kepentingan terbaik bagi anak itu harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Nah, jadi perlindungan HAM terhadap wanita ataupun anak itu menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan manusiawi, serta memastikan tidak ada satupun warga negara yang terabaikan hak dasarnya. Oke guys, lanjut lagi pertanyaan yang keempat. Nah, demokrasi Indonesia ini membangun kerangka pikir perilaku politik warga negara Indonesia. Nah, jelaskan pendapat saudara terkait hal ini. Nah, kalau menurut saya, demokrasi Indonesia itu membentuk kerangka pikir perilaku warga negara dengan menanamkan nilai-nilai kebebasan berpendapat, kemudian kesetaraan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bernegara. Nah, melalui sistem demokrasi, warga negara didorong untuk pertama, berpikir kritis dan terbuka. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif, misalnya dalam pemilu, musyawarah, pengawasan kebijakan publik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bersikap toleransi dan menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, lalu mengutamakan kepentingan bersama tentunya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, dengan demikian, demokrasi itu bukan hanya sistem pemerintahan loh guys, tetapi juga cara hidup berpolitik yang mencerminkan kecerdasan dan kedewasaan warga negara dalam membangun Indonesia yang adil dan beradab. Nah, oke, lanjut pertanyaan yang kelima. Jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu termaktub di dalam Undang-Undang 1945 yang pertama mengenai hak warga negara. Itu tertuang dalam pasal 27 sampai 31. Nah, yang menyatakan bahwa pertama, pada pasal 27 ayat 2, itu kaitannya dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian pada pasal 31 ayat 1, hak memperoleh pendidikan. Kemudian pada pasal 28, hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Nah, lalu pada pasal 29 ayat 2, hak atas kebebasan beragama, beribadah sesuai dengan keyakinan. Kemudian pada pasal 27 ayat 1, hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, selanjutnya terkait kewajiban. Kewajiban warga negara itu menjunjung hukum dan pemerintahan dengan taat. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Nah, selanjutnya pada pasal 30 ayat 1, ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian pada pasal 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian pada pasal 28, menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nah guys, jadi intinya hak dan kewajiban itu harus balance ya. Jangan berat sebelah. Ketika kita mau mendapatkan hak, tentu kita harus menjalankan kewajiban. Nah, lanjut pada pertanyaan yang nomor 6.
jelaskan apa yang dimaksud dengan negara. Nah, negara itu merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, serta memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Nah, di dalam suatu negara tentunya harus ada unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu harus ada wilayahnya, kemudian harus ada rakyatnya, harus ada sistem pemerintahan yang berdaulat, dan ada kedaulatannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya makna dari negara. Nah, kalau misalnya kita tarik contoh, misal Indonesia itu merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang 1945. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan dan maksudnya. Nah, tujuan bangsa Indonesia merdeka itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan, perdamaian abadi. Nah, jadi tujuan tersebut itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, cerdas, dan damai, baik dalam negeri maupun dalam hubungan antar negara lain. Nah, selanjutnya guys, nomor 8. Nah, nomor 8 ini kaitannya dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan punya makna walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Nah, apa sih maknanya? Nah, menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun masyarakatnya terdiri dari aneka suku, agama, budaya, bahasa, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, jadi perbedaan itu bukan alasan untuk kita itu terpecah, tetapi dengan kekuatan dan kekayaan bangsa, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita diajarkan untuk saling menghormati, bekerja sama, kemudian menjaga persatuan demi tujuan bersama, yaitu membangun Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Sebagai mahasiswa, tentu kita memiliki klaster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa itu dituntut untuk cerdas, kritis, aktif, berwarga negara. Nah, kenapa sih harus begitu? Nah, menurut saya, kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk cerdas, untuk berpikir kritis, aktif, berwarga negara. Itu karena kita ini merupakan agen perubahan, agent of change, yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Nah, sebagai kelompok, kita kan termasuk, artinya kita sebagai kelompok terdidik. Jadi, mahasiswa itu harus cerdas tentunya dalam memahami isu-isu kebangsaan dan global. Kemudian, mahasiswa itu juga harus kritis. Misalnya, kita bisa mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kemudian yang ketiga, kita tentunya juga harus aktif menyuarakan aspirasi dan ikut serta dalam solusi sosial, politik, dan ekonomi. Tapi kita tidak gampang menjadi provokator atau pemecah belah. Ya, jadi setiap apapun isu, kita harus mengkritisinya dengan bijak. Jadi, kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus mampu mendorong perubahan positif, menjaga demokrasi, dan memperkuat ketahanan nasional melalui partisipasi yang bertanggung jawab.
Oke, pertanyaan terakhir nomor 10. Narasikan pendapat saudara tentang civil society atau masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Nah, menurut saya, masyarakat madani ini merupakan kelompok masyarakat yang mandiri, aktif, dan sadar akan hak serta tanggung jawabnya, mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara damai dan beradab. Nah, jadi masyarakat madani itu punya peranan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan, sehingga mendorong perkembangan budaya bangsa yang inklusif, kritis, dan kreatif. Nah, melalui organisasi masyarakat, komunitas budaya, dan gerakan sosial, masyarakat madani akan menjadi kekuatan moral dan intelektual yang memperkaya identitas bangsa serta memperkuat persatuan dalam keberagaman. Nah, demikianlah guys yang bisa saya sharing terkait narasi-narasi dari pertanyaan-pertanyaan soal UTS. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.